Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, nama saya Naufal Taufikul Majid, nomor induk mahasiswa 181440016 dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Dosennya Bapak Wasis Waskito Adi. Pada mata kuliah Komunikasi Data akan menjelaskan tentang oscillator. Langsung saja. Oscillator ini adalah model open system interconnection fundamental untuk semua komunikasi antar device jaringan. Jadi oscillator ini sebagai fundamental atau sebagai dasar untuk semua komunikasi antar device jaringan. Selanjutnya yaitu oscillator dikembangkan pada tahun 1974 oleh ISO setelah DoD Amerika mulai menggunakan protokol switch TCP/IP. Dalam hal tujuan dan tanggung jawab, tiap layar terpisah dan independen, jadi terdapat fungsi yang berbeda-beda, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri, tetapi juga menyediakan servis ke layar di atas dan di bawahnya, jadi saling terhubung. Saat berkomunikasi, tiap layar OSI berbicara dengan layar yang sama pada device yang lain. Jadi misal OSI layar 1 dengan OSI layar lainnya ini sama-sama satu akan berkomunikasi. Misal application layer dari device A berkomunikasi dengan application layer dari device B dengan meneruskan data melalui layer-layer lain. Nah, ini dia untuk model 7 layer OSI. Dari yang pertama ini ada application layer. Terus selanjutnya ada presentation, session, transport, new network, data link, dan physical layer. Untuk application ini adalah interface ke program user. Jadi misal kita mengirimkan sesuatu atau mengirimkan komunikasi, ini adalah seperti alatnya ya, seperti PC dalam artian sebagai interface atau berhubungan langsung dengan program user. Selanjutnya ada data filter atau compression, encryption atau istilahnya translate atau mengkompresi. Selanjutnya ada manage koneksi end to end, menyediakan koneksi. Selanjutnya ada mengirim paket, menyediakan koneksi dan berhubungan dengan sinyal elektrik untuk physical layer ini. Jadi langsung saja kita ke alurnya. Pertama dari application layer ya. Dari sini untuk usernya akan mengirim ke presentation, session, transport, network, data link, physical, lalu akan dikirimkan di sini berbentuk bit ya, sinyal bit yang diterima oleh physical dan selanjutnya naik ke atas application. Di sini ada pengirim dan di sini ada penerima. Nah, ini tadi untuk layer 1 untuk layer sistem A dan layer sistem B, di mana ini application sama-sama ini disebut peer to peer communication atau point ke point. Lanjut, ini adalah untuk sistemnya. Jadi dari sistem layer keempat ini atau tadi disebut dengan transport layer, di sini ada header. Header ini tujuannya untuk apa? Header ini bertujuan untuk memberikan alamat IP ya, alamat address atau IP address untuk si penerimanya. Jadi di sini ada IP address dari sistem B-nya supaya nanti saat mengirimkan itu tidak terjadi salah sasaran atau salah alamat. Selanjutnya ini ada fungsi dari setiap layer ya. Yang pertama tadi ada physical layer. Ini yang paling bawah atau berhubungan dengan sinyal elektrik karena ini mengirimkan langsung dari physical layer 1 ke physical layer penerima. Ini contohnya ada Manchester Signal Encoding, ada bipolar, AMI, ada NRZI, ada interpretasi sinyal elektrik adalah representasi sebagai 1 dan 0. Jadi bentuknya seperti sinyal elektrik ya, 1010. Selanjutnya ada data link layer. Data link layer ini ada fungsi utamanya yaitu mendeteksi dan mengoreksi error sinyal jika ada. Selanjutnya ada meneruskan atau forward sinyal yang diterima ke network layer atau ke layer selanjutnya ini. Selanjutnya jika error tidak dapat dikoreksi, memberikan error warning ke network layer supaya network layer akan memberikan aksi kepada sinyal yang terjadi error tadi.
Selanjutnya ada menyediakan media access control atau MAC. Untuk share network, kontrol siapa yang dapat menggunakan network. Contohnya penggunaan bersama ini ada topologi untuk jaringan, ada ring, bus, dan star atau hub. Selanjutnya ada layer ketiga, ini ada network layer ya. Setelahnya tadi, untuk fungsinya itu sebagai base effort delivery service atau merutkan paket dari sumber ke tujuan. Terus translasi address. Network layer bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Terus data pada layer ini berbentuk paket-paket yang sudah tadi ada header dan tailer. Selanjutnya ada layer keempat, transport layer. Fungsi utama dari transport layer ini adalah untuk mendeteksi atau koreksi error paket atau error control untuk A2A. Selanjutnya adalah melaksanakan flow control. Jika penerima ingin slow down, mengurang laju transmisi TX atau transmitter ya, atau pengirim. Selanjutnya, jika network congesti, mengurang laju transmisi atau congestion control. Bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, menyediakan penanganan error atau error handling. Selanjutnya yaitu layer ke-5. Fungsi utamanya yaitu establish, manage, delete koneksi A2E, kontrol full duplex atau half duplex. Nah, ini untuk full duplex dan half duplex ini dikontrol melalui session layer ini. Misalkan kita mengirim sinyal antara dua PC misalnya. Untuk half duplex ini satu pengiriman dalam satu waktu atau harus bergantian. Sedangkan full duplex ini bisa pengiriman dua arah ya dalam satu waktu. Itu dikontrol oleh session layer ini. Selanjutnya yaitu spesifikasi toleransi delay maksimum. Jadi delay maksimum ini spesifikasinya ditoleransi oleh session layer ini. Terus menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer ini disebut session atau session layer ini. Selanjutnya ada representation layer atau fungsi utamanya encryption atau compression dan lain-lain. Encryption ini ada ini presentation layer, encrypt data. Selanjutnya ada raw data di presentation layer, di compress data. Selanjutnya untuk layer terakhir yaitu interface ke application program network API. Misalnya ini sebagai interface atau sebagai berhubungan langsung dengan user dari pengirim atau penerima data tersebut. Selanjutnya ada protokol OSI layer. Nah, ini protokolnya setiap lapisan ada ya. Untuk lapisan physical layer ini ada LLC. Terus data link ada LLC juga. Untuk jaringan ada IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Terus lapisan transportasi ada TCP, ARP dan sebagainya. Untuk session layer ada NetBIOS, ada untuk presentation ada SMB, NCP. Terus untuk aplikasi ini ada DNS, FTP, TFTP, BOOTP, SNMP, SMTP, dan lain-lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai OSI layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.